saya tuh udah terbiasa dikasih tahu yang pahit-pahitnya. Jadi misalnya dari dulu ketika waktu kecil, mama nggak pernah menutupi keadaan saya dari saya. Karena kebanyakan image-nya adalah kalau orang tua yang tegas, yang keras, akhirnya adalah membuat anak menjadi terluka gitu. Tapi saya merasa di balik sisi tegasnya mama tidak pernah membuat saya terluka. Halo pemirsa, sahabat saya yang akan bercerita dari hati ke hati kali ini merupakan seorang anak muda perempuan yang mengalami kebutaan total sejak lahir. Namun, di tengah keterbatasannya, ia berhasil membuktikan bahwa tetap kok bisa meraih cita-citanya, bisa meraih mimpi-mimpinya. Bahkan kini ia adalah seorang mahasiswi jurusan bimbingan konseling dan menjadi salah satu mahasiswi berbakat di kampusnya. Anak ini juga menjadi seorang konselor dan juga penulis buku. Tentu saja semua keberhasilan ini dapat dicapai berkat sang ibu tercinta yang terus setia mendampinginya. Inilah tamu kami hari ini, Rahel Siloam dan ibundanya Sri Handayani Mukti. Selamat datang. Terima kasih. Ini menarik sekali ya, karena saya mengetahui Rahel dari sosial media. Oke. Dan waktu itu adalah salah satunya ada satu buku yang sempat jadi perbincangan oleh beberapa kalangan, yaitu Keajaiban Itu Ada Pada Ibu. Oke. Penjelasannya ini nih. masih hangat banget. Yes. Baru. Panduan orang tua, guru dan pendamping dalam membimbing anak kebutuhan khusus. Ini 2024 ya, saya tuh sempat kaget mendengarnya. Masih hangat ini. Iya kok di era seperti sekarang orang-orang masih perlu ya kayak dibimbing khusus apabila anaknya memiliki kebutuhan khusus apapun itu. Ketidakmampuan untuk melihat, ketidakmampuan untuk mendengar, ataupun kekurangan lainnya. Emang seberapanya sih masyarakat Indonesia terhadap orang-orang dengan kebutuhan khusus, Rahel? Ya kalau misalnya perlu dibimbing mungkin kalau saya lebih merasa gini. Saya kan beberapa kali live Instagram, sering mengundang narasumber karena saya punya program namanya Obrolan Seru Bervariasi gitu kan. Dimana ada satu topik tentang anak berkebutuhan khusus, terus mungkin ada orang tua yang melihat akhirnya DM beberapa gitu. Kayak, Kak, anak saya umurnya udah 13 tahun tapi belum sekolah. Terus ada lagi, Kak, anak saya ada autism loh. Saya kok jadi banyak banget gitu kan. Berawal dari beberapa keluhan itu akhirnya, apa yang bisa kulakukan gitu kan. Nah akhirnya karena coba deh nulis gitu kan. Nulis akhirnya karena saya terinspirasi sama mama sebetulnya Kak. Jadi buku ini juga lahir dari kayaknya saya terinspirasi sama mama saya. Nanti mungkin saya akan cerita lebih lanjut gimana sih parentingnya gitu. Karena akhirnya itu yang akhirnya membuat saya bisa melahirkan buku gitu. Karena dulu sebelumnya saya udah pernah bikin tulisan nih Kak. Tapi dulu masih sifatnya novel tuh waktu 2017, 2018 gitu kan. Kok udah bab 3, bab 4 kok berhenti nggak bisa-bisa gitu ya. Terus feel-nya tuh nggak dapet gitu kan. Nah setelah vakum adalah rehat dulu nih nggak nulis. Nulis lagi tentang parenting, akhirnya alhamdulillah jadi gitu. Wow, ternyata ya tidak harus menjadi orang tua dulu untuk bisa menulis buku tentang itu parenting. Iya kan? Itu ya. Lebih tertarik sama parenting. Iya. Novel karena ternyata kenapa saya sulit bikin cerita-cerita yang ibaratnya yang imajinasi ya. Karena saya jarang baca novel, yang saya baca itu dari dulu tuh dari kecil buku-buku psikologi gitu. Makanya kalau pas disuruh nulis buku parenting nyambung jadi gitu. Berarti kan ini menarik. Ada yang Rahel saksikan dalam perjalanan hidup Rahel, baik yang dirasakan secara langsung atau didengarkan secara langsung. Bagaimana mama dalam hal ini hadir dalam kehidupan Rahel untuk membimbing Rahel hingga bisa mencapai titik sekarang ini. Kalau misalnya bertanya sama Tante Cici dulu deh. Tante, menjadi orang tua dari anak yang keadaannya baik-baik saja, normal saja, dramanya juga nggak kurang, banyak. Nah Tante pada saat itu melahirkan Rahel,
kondisinya sudah mengalami kebutaan atau ada fasenya dulu seperti apa gitu? Melahir baik-baik saja, tapi kita memang ada kendala di prematur itu. Jadi sebelum waktunya Rahel sudah lahir. Gitu. Berapa bulan? 29 minggu. Nah di situ pada saat lahir kurang lebih 40 hari di rumah sakit. Pada saat pulang diperiksa mata, katanya oke semuanya gitu kan. Kami tidak mengerti, pulang ke rumah. Setelah itu 4 bulan kemudian ada kebingungan, ada keanehan. Misalnya dipanggil Rahel, itu dia kayak cari-cari. Nah, di situ mulai kami semua berpikir mencari dokter ahli lagi untuk spesialis mata. Kemudian kita shopping dokter tuh. Beberapa dokter menyatakan memang tidak bisa. Dan terakhir itu umur 6 bulan di Rumah Sakit Umum Cipto, kalau nggak salah. Di RCM ketahuannya di situ, maksudnya udah lebih jelas lagi udah di firm situ. lah jawabannya. Ya. Sudahlah. Oke. Bagaimana Tante rasanya? Tentunya kita sedih semuanya, satu keluarga semuanya sedih, semua pun yang mendengar sedih. Saya langsung tahu ini udah totally blind, artinya harus diterima. Intinya harus ada keikhlasan penerimaan yang baik. Menerima bagaimanapun kondisinya. Jadi dari situ karena sudah menerima ikhlas, saya nggak mau bersedih lama-lama. Dari situ saya langsung ngambil step-step. Karena bagi saya sedih yang positif itu adalah sedih yang mencari solusi. Bagaimana caranya untuk mencari solusi ke depan ini, harus bagaimana anak ini. Nah itu saya sedikit-sedikit, ya udah saya ajarin segala macamnya, yang saya mampu, yang saya bisa diterapin dari kecil gitu. Rahel, saya dapat cerita, mau dikonfirmasi bahwa mama ini ternyata cukup keras dan tegas ya dalam mendidik Rahel. Bukan tipikal, kebanyakan kan orang tua larut dalam kesedihan lalu jadi masuk ke tumbuh kembangnya dalam dasar rasa kasihan. Hati-hati ini, hati-hati. Jadi overprotective sampai anak itu sampai hampir tidak ada kesempatan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Rahel dengan didikan dari Mama Cici, Tante Cici ini, apa yang Rahel rasakan? Ya, sebenarnya gini, ini menariknya ya. Mama itu ibaratnya mama walaupun adalah seorang orang tua yang pembelajar juga tentang parenting, tapi sebenarnya mama dasar ilmunya tuh gimana sih, yang bukan orang yang expert gitu di bidang parenting. Cuman saya merasakan gini, mama memang kalau dibilang tegasnya tuh dalam hal, misalnya contoh ya, ketika saya tuh udah terbiasa dikasih tahu yang pahit-pahitnya. Jadi misalnya dari dulu ketika waktu kecil mama nggak pernah menutupi keadaan saya dari saya gitu kan. Kadang-kadang kan namanya anak-anak kita ngerasa diri kita mah sama yang lain gitu kan. Oh aku sama gitu. Ternyata mama udah membuka, ibaratnya kamu harus belajar membiarkan saya bersedih. Bahkan ketika misalnya ada anak yang mengejek ya atau berkata-kata yang tidak baik tentang saya, mama tidak pernah membela saya. Mungkin lebih ke situ gitu kan. Artinya mungkin kan kalau orang tua ngeliat anaknya nangis, terus siapa yang ini gitu ya, siapa yang bikin kamu nangis, ya gitu, cari validasi lah gitu kan. Nah tapi kalau mama enggak, cuman dibalik sisi tegasnya mama itu yang membuat saya terinspirasi bahwa saya tidak pernah terluka. Karena apa? Karena kebanyakan image-nya adalah kalau orang tua yang tegas, yang keras, akhirnya adalah membuat anak menjadi terluka gitu. Terlepas dari ketika dia sukses, kita tidak bisa menjamin anak itu akan bahagia gitu. Tapi saya merasa di balik sisi tegasnya mama tidak pernah membuat saya terluka. Oke. Itu. Bagaimana Tante Cici yang tidak punya pengalaman, tidak pernah membayangkan. Saya yakin tidak akan pernah ada orang tua di luar di dunia ini yang pernah bisa membayangkan akan ketemu situasi seperti yang Tante Cici alami, bahwa memiliki anak yang ternyata memiliki keterbatasan, ketidaksempurnaan secara fisik, tapi Tante Cici langsung bilang, oke, saya bersedih, tapi bersedih saya harus ada solusi. Iya betul. Bagaimana membangun
kekuatan itu Tante. Dimana saya banyak mendengar dari cerita banyak orang tua yang sangat larut dalam kesedihan, dalam kekecewaan, sampai tidak tahu caranya untuk bisa menjadi pembimbing dalam hidup si anak. Pengalaman Tante pada saat itu, apa yang langkah pertama yang Tante lakukan? Oke, saat penerimaan yang ada di dalam diri, itu benar-benar saya menyertakan Tuhan saya, Allah, bahwa Allah telah memberikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang luar biasa. Jadi saya pun harus benar-benar harus menerima dengan sukacita. Jadi tidak ada kesedihan, tidak ada kekecewaan, intinya itu. Saya menerima, kalau sudah menerima, enak, langkahnya enak gitu. Gimana Rahel mau nambahin? Mungkin kalau dari pembelajaran mama adalah kita bukan hanya menerima ya, tapi juga actionnya apa gitu. Karena kalau ketika misal orang tua hanya menerima saja tanpa berbuat apa-apa ya tadi jatuhnya mengasihani. Ya udah nggak apa-apa gitu. Nah sementara kan kehidupan itu terus berjalan ya. Menerima itu bukan berarti kita pasrah aja, anak nggak ngapa-ngapain nggak apa-apa, anak nggak sekolah nggak apa-apa tuh konteksnya nggak begitu juga gitu. Intinya kita belajar, hanya belajar. Banyak cari ilmu ya dari misalnya dari sharing sama orang tua murid, orang tua yang lainnya, terusnya sharing dari kita ikut-ikut seminar, pelatihan. Nah anak ini sudah dibawa dari kecil, jadi dari umur balita juga kalau misalnya ada pelatihan saya ajak. Saya dudukin, kadang pernah umur 6 tahun saya dudukin di depan. Gitu. Jadi saya di belakang, saya latih karena kan anak Rahel ini dulu ada autism juga ya, kayaknya ada. Silakan Rahel cerita. Jadi itu kenapa saya terinspirasi dari mama saya karena banyak hal yang kita itu sama seperti sahabat ya Kak. Artinya di balik sisi tegasnya mama tetap memperlakukan saya kadang sebagai teman, sebagai sahabat, di mana kadang saya bisa menyampaikan aku tidak suka, itu saya bisa gitu menunjukkan sisi ketidaknyamanan saya bebas untuk berpendapat gitu. Nah mengenai seminar, nah mama memang dulu sering ikut seminar karena saya dulu punya sempat dicurigai ada autis sebenarnya karena dulu saya punya hambatan dalam berkomunikasi. Jadi kalau misalnya kakak ngomong A, saya bisa jawab beda gitu. Kakak nanyanya A, saya bisa jawabnya C, E gitu ya, yang gak nyambung gitu. Terus ada satu perilaku yang berulang ya, gerakan-gerakan yang repetitif dan lain sebagainya. Nah akhirnya, wah dia gak bisa nih gitu kan. Cuman pada saat itu mama, oh anak ini harus ditolong. Dengan keterbatasan mama waktu itu juga sulit bagaimana menemukan terapis. Akhirnya mama, gimana ya, akhirnya dibawa aja ke seminar orang tua, seminar ibu-ibu gitu. Untuk tujuannya supaya anak ini biar interaksinya biar bagus gitu. Jadi saya kalau bisa diajak seminar tuh Kak, nanti nanya ini ya. Jadi supaya saya tektoknya bagus gitu. Jadi dibawa ke tempat apapun yang mama pergi, termasuk misalnya pergi kemana gitu, yang saya dibawa gitu supaya konteks sosialnya itu nyambung gitu. Akhirnya ya pernah didudukin di depan, itu umur 6 tahun ya, diajak ke seminar parenting. Duduk di depan atau mamanya di luar, saya di dalam sendiri. Lah? Gitu. Karena juga untuk melatih ini loh nak, dunia ini luas, nggak hanya anak-anak aja gitu. Artinya karena dulu saya merasa kenapa sih mak kok teman-temanku meninggalkan aku gitu. Karena kan kalau namanya anak-anak kan pengennya mainnya lari-larian gitu kan. Sementara kalau saya itu kan mainnya monoton kan. Jadi mungkin bosan gitu. Nah akhirnya mama enggak nak, dunia itu luas gitu. Enggak ini apa yang kamu bayangkan. Kalau kamu ditinggal sama teman-teman kamu enggak apa-apa gitu. Mama malah yang begitu gitu. Ayo kita cari yang lain. Akhirnya ya gitu uniknya bawa anak ke tempat seminar. Tapi itu bermanfaat buat saya sampai saat ini gitu. Akhirnya pemikiran saya pun akhirnya bisa jadi lebih luas gitu karena sering diajak seminar ya. Dewasa sekarang kan, dewasa sebelum waktunya katanya gitu. Dan nggak menyangka juga kan seperti ini. Jadi dulu cuma belajar, nggak mengerti
ternyata nggak tahu dampaknya sebenarnya Iya, gitu. Tidak pernah Nggak pernah dibayangkan bahwa Iya. saya bertujuannya ke sini, enggak. Hanya proses ternyata Iya. membawanya hal yang sangat positif. Betul. Tadi Rahel memberikan satu perumpamaan atau mungkin itu bagian dari cerita teman-teman meninggalkan. Apakah pernah ada kejadian teman-teman meninggalkan Rahel? Ini anak-anak Iya ya. Kak, namanya anak-anak kan kayak tadi gitu. Misalnya kalau saya mah maunya mainnya boneka gitu kan. Teman-teman saya udah bosan pengennya lari-larian gitu. Nah, Namanya anak-anak. iya namanya anak-anak kan kadang udah gitu kan. Akhirnya ya tadi sedih terus merasa kenapa sih Mah kok ini. Nah, Mama bukan tipe orang tua yang ya udah besok nanti main sama si ini gitu kan. Enggak, Cari tapi teman Mama baru gitu. lebih ke nggak apa-apa nak kalau kamu teman kamu nggak mau main sama kamu nggak apa-apa, kamu masih punya mama. Jadi itu uniknya, mama saya tidak pernah memperlakukan lingkungan itu untuk terus-terusan tolong ya ajak ya anak ini tuh Ngerti. gitu. Oke. Ini kita baru memulai ya perjumpaan kita. Baru berapa menit kita bersama dengan Rahel dan Tante Cici. Tapi mendengar cerita-ceritanya tuh saya membayangkan gitu. Iya. Bagaimana jika saya ada di posisinya Tante Cici. Saya tidak tahu dari mana saya bisa memiliki kekuatan seperti Tante Cici. Mungkin saya malah termasuk golongan orang tua yang akan sedih terus-menerus, lalu takut anak saya tersakiti hingga saya akan jadi overprotective. Maka mungkin ya saya membayangkan saya akan menjadi orang tua yang takut sekali anak saya menangis dan tersakiti oleh lingkungan. Tante Cici, dari mana sih sumber kekuatan untuk bisa setegar ini? Saya membayangkan diri saya ya emang agak subjektif sekali gitu. Subjektif bahwa saya kayak nggak bisa deh kayak begitu. Bisa nggak ya saya jadi tipe orang tua kayak Tante Cici ya? Tapi bisa cerita nggak Tante, dari mana? Kuncinya kan tadi Kak, kuncinya keikhlasan. Keikhlasan. Kalau sudah ikhlas kita menerima apapun kondisinya. Tante itu kan mudah sekali disampaikan, tapi mencapai tahap Sulit itu kan dipraktikkan. Iya. Saya aja tuh membayangkan, saya hanya membayangkan aja tuh kayaknya kekuatan untuk membayangkan aja tuh berat loh secara emosi. Iya. Apalagi harus menghadapi dan tidak ada jalan lain. Hanya untuk maju tapi menerima, mengikhlaskan. How Tante? Tapi emang prosesnya? pada saat itu ingat kejadiannya setelah pulang dari rumah sakit yang terakhir itu. Bahwa informasi dari dokter seperti itu saya memang nangis jadi-jadinya. Nangis. Setelah nangis, saya langsung berpikir, oke, tidak apa-apa. Saya menerima dengan ikhlas. Tapi saya harus punya solusi. Solusinya apa? Berjalan terus. Tiap hari harus ada solusi. Dari misalnya, kita menerima sedih Kak. Kalau bisa lagi tidur, kita melihat anak ini lagi tidur, itu air mata mengalir terus. Tapi, apa jadinya kalau menangis terus? Nggak akan ada solusi. Terus saya mikir kalau nangis terus bisa jadi anak ini tidak berguna, tidak bermanfaat. Itu paling tidak bermanfaat buat dirinya, dia bisa melakukan apa-apa sendiri, tidak merepotkan orang, seperti itu. Jadi ya diambil langkah sedikit-sedikit, oke, sudah menerima, ikhlas. Besok diajarin apa nih gitu. Baru berapa bulan mungkin kita cerita Kak, jadi kalau lagi tidur tuh saya bacain cerita. Saya nggak tahu juga dengan membaca cerita ternyata anak ini jadi doyan baca buku sekarang. Literasi ya. Tapi kelamaan itu selanjutnya saya sering baca dan banyak literasi juga bilang kalau ada maksudnya anak kecil itu harus dibangun literasinya dengan orang tua yang membaca buku gitu. Itu benar loh, itu saya lakukan dan saya tidak tahu literasi itu. Saya baca buku aja dengan santai atau saya bercerita pura-pura gini. Rahel tahu nggak, supaya dia kuat hatinya. Rahel tahu nggak, orang yang pertama kali masuk surga siapa nak? Nggak tahu Ma. Yang pertama kali masuk surga adalah orang buta, saya gitu. Kamu tahu kenapa Ma? Karena dia tidak bisa melihat. Tapi orang buta yang hormat pada orang tua, rajin belajar, bersyukur, semua selalu setiap malam tidur begitu. Rahel mau. Oke,
Jadi harus ini. Jadi saya ingat awal loh, Rahel ayo menjadi orang yang bagaimana untuk bisa masuk surga. Hormat sama orang tua mah, iya. Terus rajin belajar itu terus diingetin terus. Dan alhamdulillah setelah dia bisa baca, itu baca buku terus. Rahel masih ingat cerita-cerita yang Rahel dengar dari kecil, yang Mama ceritakan, yang masih berkesan sampai sekarang? Masih Kak, masih banget. Bahkan sampai sekarang tuh masih sangat-sangat berkesan gitu. Karena Mama tuh selalu konsisten ya untuk memberikan afirmasi dan cerita-ceritanya. Kayak contoh misalnya cerita tentang, "Nak, wah, gimana kalau misalnya ada orang yang berbuat perilaku yang nggak baik." Mama sering kasih pesan juga di balik cerita itu bahwa jangan pernah membalas orang yang tidak baik itu dengan hal yang sama gitu. Kamu harus balas yang lebih baik lagi dari itu gitu. Atau contoh misalnya cerita-cerita apa ya, misal Mama selalu selain cerita ya, ini juga pembelajaran untuk semua orang tua bahwa Mama selalu kasih afirmasi yang positif gitu. Walaupun dulu waktu masih saya kecil tuh apa sih kehebatan anak ini tuh belum kelihatan banget ya. Tapi Mama selalu membisikin bahwa, "Nak, kamu tuh hebat, kamu anak pintar." Padahal dulu saya pikir ya apa gitu kan, masih belum nampak gitu. Tapi Mama selalu bilang, "Nak, kamu nanti suatu saat akan jadi orang yang gini. Kamu nanti terus seperti itu dikasih afirmasi." Dan mungkin sampai sekarang, oh ini kali ya yang Mama saya maksud gitu. Jadi kayak aku tuh ngerasa kayak kata-kata orang tua tuh doa banget gitu. Kalau orang tuanya selalu bilang anaknya nakal, ya nakal lah dia gitu. Hal kecil ya, tapi tanpa disadari itu bisa Itu sebenarnya Mama nggak menyadari juga Kak, cuman emang lagi cerita-cerita aja gitu. Padahal nggak ada tujuan. Nggak ada. Sejak umur berapa Rahel tahu tentang kondisinya dia? Rahel masih ingat nggak? Ingat Kak. Oh ingat, oke. Ya jadi persisnya itu sejak umur 4 tahun. Nah 4 tahun tuh Mama benar-benar cerita. Karena dulu kan kalau kita lagi main-main tuh suka kayak bercanda mungkin ya. Bercanda tapi kayak coba ini angka berapa. Tapi bercanda gitu. Nah terus saya nanya, "Ma, kok aku tuh nggak tahu ya kalau main-main kayak gitu ini angka berapa tuh kenapa?" Nah baru di situ Mama mulai menceritakan, "Oh iya, kamu itu tidak berbeda. Kamu maksudnya kamu tidak bisa melihat." Emang tidak bisa melihat tuh kayak gimana gitu kan? "Oh iya Nak, jadi kamu nih punya ini namanya mata gitu. Nah mata itu fungsinya untuk melihat. Kalau Mama lagi ini, kamu bisa melihat. Misal Mama lagi pegang rambut atau apa, kamu bisa melihat. Nah cuman kamu tidak bisa kan, yang kamu bisa itu meraba." Mama selalu bilang, "Tapi nggak apa-apa ya Nak," gitu. Jadi mulai pelan-pelan dikasih tahu. Seperti contoh juga di luar, misalnya kalau ada orang yang tidak punya kaki tapi masih bisa tetap semangat buat cari uang, terus Mama selalu bilang, "Itu Nak tuh, kamu tuh kayak seperti itu, seperti orang itu gitu. Dia tidak punya kaki tapi dia semangat. Nah kamu juga nanti seperti itu." Jadi kayak bukan hanya dikasih tahu sekali, tapi ketika kita di luar pun Mama juga ceritain apa yang ada di luar. "Oh tuh kayak dia tuh Nak, misalnya dia semangat kok walaupun gak punya kaki, gak punya tangan." Itu selalu kayak gitu. Jadi sampai sekarang masih membekas banget kan. Apa yang Mama lakukan tuh saya ingat semua. Iya gitu. Bisa dikatakan berbeda ya pola parentingnya. Banyak orang tua yang memiliki anak dengan keterbatasan fisik larinya ke kasihan anaknya, sehingga terlalu, ya seperti saya katakan tadi, terlalu menjaga sampai akhirnya anaknya sendiri tidak tahu dia bisa apa. Tidak bisa memaksimalkan pengembangan dirinya. Tapi Tante Cici, walaupun mungkin awalnya hanya berpikir pokoknya saya harus cari solusi supaya anak saya ini tidak merasa berbeda dan tidak mengurung dirinya sendiri dari dunia, tapi ternyata hasilnya luar biasa seperti sekarang. Tante, saya lihat Tante ini orangnya sangat kuat ya logikanya ya. Entah ini karena keterpaksaan, ya udah keadaan saya seperti ini ya solusi
Solusi adalah kata kuncinya buat Tante. Pada saat menjalaninya sudah sekian tahun bersama dengan Rahel, masih suka ada nggak sih ketakutan-ketakutan yang muncul? Atau segala bentuk kekhawatiran, ketakutan itu otomatis sama Tante langsung dikesampingkan supaya tidak ada energi yang dirasakan Rahel dari segi negatif. Itu yang dilakukan. Kalau ada sedikit pun langsung gak, halaukan, singkirkan. Gak. Wow, itu berat loh Tante. Gak gampang loh Tante. Enggak, pokoknya tidak ada yang, kuncinya itu aja, Rahel tidak boleh kecewa. Apapun diterima. Kalau sudah tidak kecewa, bisa menerima, semua akan enak jalannya. Sampai Rahel gini, Ma nanti kalau sampai misalnya berumah tangga atau apa itu, boleh Mama carikan buat saya. Sampai bisa seperti itu dia. Karena kalau udah menyentuh di titik ini tuh saya kadang suka ngerasa gini, ya karena tadi ya Kak, dibalik orang tua yang tegas itu tidak selalu melahirkan luka ketika di dalamnya itu ada kehangatan, ada kepercayaan, ada ikatan yang kuat, dan orang tua ketika mama marah, mama selalu berdasar logis gitu, dan kita selalu ada diskusi dua arah. Itu yang seringkali dilupakan oleh setiap orang tua, bahwa kadang kita pengennya anak disiplin menuruti apa kata kita, tapi lupa bahwa tegas itu tidak seperti apa yang dibayangkan gitu. Nah, saya sekarang tuh bisa sampai di titik dimana, Mama mau saya jadi apa? Padahal saya udah punya rencana nih Kak sebelumnya. Oh nanti aku tuh abis lulus maunya begini-begini, nanti aku maunya kerja nanti di sekolah udah ini gitu kan. Tapi sekarang tuh saya di titik dimana saya percaya bahwa saya nggak pernah merasa jadi korban. Karena kan kita sebagai anak suka ngerasa, aku tuh korban orang tuaku, aku begini karena orang tuaku jadi terpaksa gitu kan. Kalau saya ngerasa kayak, it's okay, sekarang Mama mau saya jadi apa. Even itu di luar jurusan saya, selama saya mampu dan Mama bisa menjamin itu bahwa saya mampu, ya udah, saya ikut. Sekarang saya ada di titik itu yang ya udah terserah Mama gitu. Kita tuh karena setiap malam tuh punya ritual Kak. Iya kita selalu ada ritual. Kalau malam tuh selalu kita kan Rahel belajar, saya bekerja. Jadi pada saat ketemu malam itu, yuk peluk kualitas. Dulu. Kita peluk dulu. Kita physical touch-nya gitu. Peluk kayak, dulu. Apa ya, jadi saya cium dulu. Kadang dia peluk saya. Terus ya gitu, selalu ada ritual itu. Pada saat kita ada apa sih, ada slack gitu ya. Iya, namanya wajar lah ya. Itu langsung Mama maafin Rahel atau Rahel maafin Iya, Mama. terus kita kayak pelukan lagi. Jadi kita pelukan Jadi lagi. Jadi nggak yang selalu, jauh-jauhan apa. Ya Nggak paling pernah. misalnya berapa lama terus briefing lagi. Itu dari kecil dan kita tidak pernah berubah. Kamu tahu nggak Selalu ada. kenapa Mama marah? Kak, coba sekarang kamu alasannya apa? Kamu kenapa melakukan itu? Jadi kita selalu ada diskusi gitu, gitu. Aduh. Satu hal yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena komunikasi dengan penuh keterbukaan dan rasa percaya antara orang tua dan anak itu tidak mudah. Karena orang tua sering merasa dirinya bahwa saya diberikan tugas dan tanggung jawab oleh semesta untuk bisa mendidik, membimbing, menjaga kamu, merawat kamu, sehingga otomatis bisa menimbulkan rasa untuk mengendalikan anak. Iya. Tapi at the same time, apalagi zaman sekarang di mana informasi begitu banyak bisa diperoleh oleh anak-anak, anak-anak juga ingin merasakan saya juga butuh ruang saya untuk mengembangkan diri saya sendiri. Dan pada saat itu terjadi, terkadang komunikasi bisa terputus. Karena anak tidak percaya orang tua bisa mendengar, orang tua tidak percaya anak bisa memahami. Tapi luar biasa sekali di sini kita lihat bagaimana keadaan yang mungkin berkembang di antara ibu dan anak dalam hal ini antara Rahel dengan Mama Cici, tetap ritual harus dijaga. Tetap sentuhan itu harus ada, tetap komunikasi itu harus ada. Tante Cici, saya tadi dapat informasi bahwa sempat loh Tante Cici tuh
mendapatkan sebuah vonis, bisa saya katakan demikian, dari pihak dokter bahwa Rahel ini nantinya hanya bisa tidur-tiduran aja loh, tidak bisa melakukan aktivitas layaknya anak-anak lainnya. Benar nggak sih Tante? Oh, itu vonis. Oh, yang itu ya. Yang pokoknya sesuatu yang menyatakan bahwa janganlah menaruh harapan terlalu besar terhadap Rahel, takut nanti akhirnya putus di jalan karena dilihat bahwa kemungkinan Rahel hanya bisa tidur-tiduran aja gitu. Kalau untuk vonis, mungkin kalau dari dokter tidak membicarakan itu ya Kak gitu. Cuman waktu itu memang saya pernah bilang karena ada dari itu termasuk dari buku itu bahwa ada sebagian orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus yang sering mendapatkan vonis seperti itu gitu. Jadi anak ibu sepertinya sudah tidak, apalagi yang punya keterbatasan fisik yang memang anggota geraknya misalnya tidak berfungsi, sehingga vonis dokter itu didapat oleh orang tua yang memang punya anak seperti itu gitu. Cuman kalau untuk di diri saya pribadi memang tidak ada vonis yang seperti itu. Diceritakan di dalam buku itu. Itu saya lagi ceritanya umpama begitu. ada disabilitas seperti itu, ini jalan keluarnya seperti ini, kasih solusinya gitu. Di dalam buku ini keajaiban itu ada pada ibu, ada juga salah satunya kesiapan parenting untuk di mana anaknya ada karena kalau kita ngomongin keajaiban itu orang mikirnya udah yang nanti anaknya bisa sukses gitu kan. Nah, padahal sebetulnya kita harus menggali dari segi yang lain. Kalau kita hanya berfokus pada anak berkebutuhan khusus yang bisa berdikari, yang bisa mandiri secara finansial misalnya, lalu bagaimana dengan mereka yang mohon maaf secara fisiknya sangat lemah, sangat terbatas, di umur dia yang sudah sekian yang harusnya produktif, masih tergantung dengan alat medis, masih tergantung dengan obat-obatan. Bagaimana orang tua justru itu akan merasa kecil sekali ketika kita hanya berfokus pada kami yang masih bisa berdikari gitu kan. Makanya saya menyentuh juga ranah bagian itu. Keajaiban itu nggak harus anaknya bisa kelihatan loh gitu. Tapi ada anak-anak tertentu yang mohon maaf untuk gerakannya terbatas, semuanya segala sesuatunya terbatas. Mereka bisa melahirkan keajaiban dengan caranya sendiri, dengan kesabaran dan kasih sayang orang tuanya. Disitulah nanti orang tuanya dapat investasi gitu. Di balik buku keajaiban itu ada pada ibu, ada kata-kata pengantar yang menarik sekali bagi saya di sini. Saya bacakan ya. Aku Rahel, seorang gadis yang terlahir tidak sempurna akibat kondisi prematuritas. Aku buta dan pernah memiliki hambatan dalam berkomunikasi. Meski begitu, Mama tidak pernah lelah menolongku dari situasi ini. Yang ini saya dengarnya biasa aja. Yang berikutnya ini yang membuat saya jadi ingin bertanya. Mama juga kerap mendapat tatapan aneh dan stigma negatif dari masyarakat sekitar. Tapi saya mau bertahan di kalimat itu. Mendapat tatapan aneh dan stigma negatif dari masyarakat sekitar. Ya dong Tante. Cerita dong Rahel. Mama dulu kali nanti aku tambahin deh. Apa? Tatapan aneh apa? Stigma negatif apa? Dan bagaimana menghadapi itu? Karena jangankan yang memiliki keterbatasan khusus seperti apa yang dialami Rahel, tapi orang yang dianggap berbeda perilakunya aja udah omongan tuh mulut udah bisa macem-macem gitu loh masyarakat. Nah apalagi di posisinya Tante Cici. Mungkin salah satu pengalaman aja kali ya, misalnya saat kita naik kendaraan umum itu kan banyak penumpang yang melihat dengan tatapan aneh pasti, ibaratnya kenapa sih anaknya gini gitu ya. Cuma saya ajak berinteraksi. Hai Om, Tante, mau kenalan ya sama Rahel. Padahal belum tentu itu bapak sama ibu itu mau kenalan sama dia kan. Tapi saya ajak interaksi. Om, Tante, mau kenalan sama Rahel gitu. Ayo Rahel salaman. Otomatis kan, oh iya gitu kan. Salaman. Bagaimana rasanya Rahel? Kayak didorong gitu. Jadi nah itu dia kebanyakan kan kalau misalnya itu kita suka ngerasa risih ketika anak diliatin, tolong dong Bu jangan lihat anak saya seperti itu.
Padahal sebetulnya begini Kak, kita akan setiap manusia itu wajar ketika mereka menganggap bahwa ketika ada sesuatu yang berbeda dari mereka itu aneh. Sebenarnya itu hal yang normal gitu. Cuman bergantung ke lagi-lagi sikap. Nah, Mama nggak yang Ibu tolong ya jangan lihat anak saya begitu, tapi ini pembelajaran bahwa nggak apa-apa kok, semakin kita respect ke orang yang melihat ini, semakin orang itu respect ke saya gitu, yang mungkin dia juga nggak mau berkenalan juga sama saya, juga cuman ngeliatin aja gitu Cak. Tapi ketika mamahnya, halo Om mau kenalan ya sama Rahel gitu, itu tuh orang yang tadinya lihat aneh jadi kayak, oh iya bu gitu, ya, oh ternyata orang akan lebih respect ketika orang tua juga membalas itu dengan respect. Nggak semua loh, nggak semua yang kita anggap negatif itu harus dibalas dengan hal yang sama kan. Saya dibilang tadi bahwa nggak selalu begitu. Pernah ada pengalaman, tadi kan dibilang di angkutan umum salah satunya. Pernah lagi nggak ngalamin yang hal-hal seperti itu? Yang mungkin ini adalah satu contoh, saya bermaksud mengangkat cerita ini adalah mungkin masyarakat yang melakukan itu mereka tidak sadar kalau itu hal yang sensitif buat mungkin kayak untuk Rahel dan teman-teman. Tapi ini kan jadi satu sentilan. Cerita dari Tante Cici, dari Rahel ini adalah satu sentilan bahwa tahu nggak sih kalau kayak gitu tuh ada efeknya loh di kita ini yang sedang kau lihat ini. Contoh apa lagi Tante yang pernah terjadi atau Rahel mungkin ingat? Rahel, kalau saya mungkin kalau selain diliatin ada lebih ke verbal sih Kak. Kayak misal ini nih, jadi selalu menjadikan kekurangan saya itu sebagai kambing hitam untuk tidak melakukan apa-apa gitu. Contoh misalnya gini, udah kan Rahel nggak bisa lihat, udah nanti begini. Jadi kenapa sih kata-kata tidak bisa melihat tuh selalu jadi alasan gitu. Ketika memang itu terlalu beresiko untuk saya, ya katakan saja bahwa ini terlalu beresiko, kasihlah alternatif untuk saya melakukan hal yang lain gitu. Jangan hanya ini udah kamu kan gak bisa lihat, udah ini selalu kekurangan itu kenapa selalu disebut-sebut gitu. Ketika orang tidak menyebut pun saya sendiri sudah tahu gitu kan alasannya gitu. Jadi memang tidak perlu lagi itu ya. Jadi jangan pernah mengkambing hitamkan kondisi seseorang untuk dia akhirnya tidak melakukan apa-apa gitu. Tidak usahlah disebut-sebut bahwa kamu kan begini, nanti kalau jatuh gimana gitu. Ya carikan saja yang lebih nyaman yang mana gitu. Terus ada lagi kayak misalnya saya lagi jalan, orang ini ngomong di depan saya, tapi walaupun bisik-bisik tuh kita juga tetap mendengarkan Kak gitu. Karena kan kalau kayak tunanetra dia lebih menggunakan pendengarannya sehingga kadang pendengarannya kan terlihat lebih tajam gitu ya. Kita mendengarkan bahwa kadang-kadang kalau kita lagi jalan suka gini, kasihan gitu. Padahal ngomongnya di depan saya gitu kan. Saya sendiri menyadari bahwa rasa kasihan memang kadang sering kali muncul, tapi memang tidak perlu diucap gitu. Yang menjadi masalah adalah kalau kita selalu mengucap, duh kasihan, tapi kalau tidak ada solusi untuk apa gitu. Nah itulah hidup yang Mama sering kasih tahu bahwa apapun realitanya loh realita, gitu. Harus kuat gitu. Iya. Selain itu kan kita juga mengantisipasi Kak, supaya tidak ada cibiran orang. Harus bagaimana nih gitu. Jadi makanya itu solusi-solusi dibuat, pembelajaran dilakukan sehingga dia bisa berkembang. Dan saya bukannya tidak mau, kalau bisa diminimalis, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Orang akan respect sama kita pada saat kita melakukan sesuatu kebaikan gitu. Ini nih, iya. Ini yang sering kali Mama akhirnya disalahpahami gini, Ibu udah nggak apa-apa, anak Ibu jangan terlalu mau anaknya sempurna. Padahal sebenarnya gini Kak, kayak misalnya contoh saya jadi MC gitu kan, pernah jadi MC di salah satu acara misalnya di kampus gitu kan. Jadi, nah kan kadang-kadang kan namanya kita tunanetra tuh kita suka nggak nyadar gerak-gerik kita kan Kak, gitu. Kayak gestur kita kadang-kadang aneh aja gitu dilihatnya kan. Nah terus tuh Mama sampai segitunya merapihkan, nah ini nanti kamu gesturnya begini, ini nanti kamu posisinya begini, terus tatapan kamu nanti kesini gitu. Nah bagi orang-orang yang melihat mungkin ya jangan terlalu begitu juga karena anaknya udah bagus loh Bu gitu. Jadi maksudnya jadi orang merasa saya terlalu disetir gitu, terlalu terlalu pengen anaknya sempurna. Padahal sebenarnya nggak begitu Kak, konteksnya adalah supaya
mama tuh nggak mau semua orang memaklumi saya gitu. Maksudnya emang sih orang akan maklum dengan kekurangan saya, cuman kalau bisa kenapa saya nggak menyesuaikan diri aja gitu. Gitu. Menarik sekali loh. Menarik karena energi yang saya rasakan, yang dipancarkan dari Rahel dan Tante Cici sangat berbeda sekali ya. Saya tidak merasakan energi kelemahan, udah pasti, tapi bukan orang yang apa sih, kayak mau nyerang juga enggak, tapi lebih kepada menata kita untuk lebih ke udah berpijaklah dengan benar dan lihat memang ini kenyataannya, yuk do something sesuai dengan kenyataan. Tante, semua hal yang Tante lakukan ini, semua penguatan yang Tante berikan kepada Rahel, apakah ini karena Tante membekali Rahel untuk, ya kita tahu, circle of life lah. Intinya manusia akan berpulang juga pada waktunya nanti. Apakah ini adalah salah satu cara bagi Tante? Bekal untuk pada saat orang tua tidak ada, banyak yang diserap dan melakukan kebijakan-kebijakan dengan baik gitu. Seperti cara duduk gitu. Iya, selalu kalau duduk gini. Iya, jalan. Sampai cara duduk, cara berdiri itu. Sampai segitunya detail banget. Itu bermanfaat banget. Kenapa segitu detailnya Tante? Saya jadi penasaran deh. Apa yang men-trigger Tante untuk harus sedetail itu? Apakah karena Tante orangnya perfeksionis? Atau karena Tante melihat bahwa anak saya punya kekurangan, jadi dia harus melebihi orang-orang lainnya? Mungkin karena dasarnya saya tuh pemalu berat. Dulu lagi sekolah tuh super pemalunya. Jadi setelah pas punya anak seperti ini, saya berpikir kok gimana caranya ya, udah sayanya malu, terusnya gimana saya mau ngajarin, saya mau untuk menampilkan ke orang banyak juga saya malu. Saya mikir gitu, jangan sampai seperti saya pemalu lagi, jadi harus berani. Ya, itu saya tanamkan di belakang, itu juga sembunyi-sembunyi, ngajarinnya tuh sembunyi-sembunyi, nggak banyak orang tahu gitu. Jadi bagaimana caranya supaya pada saat tampil di muka umum, walaupun hanya ngobrol atau ditampilkan, loh ini anaknya loh. Paling tidak, bukan tidak memalukan sih, paling tidak dia punya sesuatu yang bisa membuat orang terkagum gitu. Walaupun dia belum bisa apa-apa saat itu gitu. Tante, kalau saya lihat Rahel punya Tante. Menjadi fondasi diri Rahel. Pernah gak sih Tante dibalik kekuatan yang Tante miliki, masuk ke titik lelah dalam hidup? Alhamdulillah tidak ada. Tidak lelah, tapi lebih ke saya pengen berlindung sama dia gitu. Rahel, sayangi mama pada saat mama udah tua gitu. Rahel harus menjadi mandiri, orang yang mandiri, terus bisa bijak dalam segala hal. Mama disayang, udah itu aja. Cukup. Kalau Tante lagi masanya, ya di masa titik terendah gitu, Tante bisa beradu ke siapa? Intinya tadi kan yang saya bilang tidak boleh kecewa, tidak ada kekecewaan dan tidak ada kesedihan. Artinya penerimaan yang baik. Saya memang menerima, luar biasa saya menerima. Pokoknya sampai saya pikirkan pada saat nanti berumah tangga dengan yang tunanetra juga kah gitu, atau dengan yang biasa, itu sudah saya pikirkan. Jadi pada saat berjodohnya dengan siapa, paling tidak saya sudah kuat. Gitu, dengan yang harapan sih mau yang seperti saya bisa melihat ya.
Tapi kan jodoh di tangan Tuhan, nggak ada yang tahu. Itu sudah diberi bekal. Rahel diberi bekal, saya pun sudah pembekalan di hati saya harus kuat menerima semuanya. Dan akan baik-baik saja. Kehidupan akan baik-baik saja. Nah, pada saat kita menerima dengan positif, melangkah dengan positif, berpikir dengan positif, semuanya pasti lancar gitu. Dengan siapapun, Rahel Dengan akan siapapun. berjodoh. Ada nggak pesan-pesan yang sudah Tante siapkan untuk calon jodohnya Rahel? Mungkin salah satunya adalah kayak dari lahir sampai detik ini, Rahel itu sangat mendapatkan kekuatan dari Tante. Akankah ada pesan seperti contohnya, tolong perlakukan Rahel seperti saya atau seperti gimana Tante? Ya, pesannya adalah Rahel disayang seperti saya menyayangi dia. Terus nggak usah khawatir. Rahel pintar, Rahel bisa melakukan banyak hal dan tidak akan merepotkan. Itu aja. Apa yang dirasakan Rahel? Tapi saya baru nangkap satu hal baru ini malah dari perkataan Mama bahwa kita harus ikhlas. Tapi kayaknya kalau saya pikir kalau kita hanya berpaku sama ikhlas aja akan terasa berat gitu. Karena banyak orang yang iya saya ikhlas tapi gitu, ada tapinya. Tapi saya baru berpikir, oh kayaknya ada yang lebih dalam lagi. Selain kita di titik ikhlas dan kayaknya ibu saya udah ada di situ. Ibaratnya bahasanya tuh kita rela gitu. Artinya gini, kayak Tuhan itu udah memberikan kita satu hal. Dan itu nggak ada yang buruk, semuanya baik gitu. Nah kita rela, ibaratnya kayak kita menyayangi seseorang, mau orang itu bagaimanapun, kita rela berkorban demi apapun untuk dia, dan kita nggak ada keluhan. Mungkin lebih ke bahasanya tuh lebih rela gitu, lebih ya udah apa yang Tuhan kasih, saya rela nih nerima ini. Rela tuh dalam arti ya kita udah bener-bener yang menyerahkan sepenuhnya hati dan pikiran kita, bukan hanya ikhlas tapi mungkin udah lebih yang dalam lagi gitu. Wow, berbagi dong ilmunya Tante. Bagaimana membangun komunikasi dengan anak, baik itu memiliki kebutuhan khusus seperti ini ataupun tidak, tapi tetap dalam ruang lingkup respect. Iya. Gimana tuh Tante? Intinya kan kita harus berteman dulu. Jadi satu konteks kita harus sepakat bahwa kita teman. Oke. Jadi teman, kadang-kadang Rahel juga bilang, Mah, kamu jangan gini deh. Bilang kamu. You and I gitu. Protes gitu ya. Kamu jangan gini deh. Tapi saya nggak tersinggung karena saat kita menjadi teman itulah kita layaknya teman. Jadi Rahel bisa bebas ngomong apa aja, Mama juga bisa bebas gimana. Rahel bisa dengar, kita diskusi terus dan itu kuncinya sih diskusi Kak. Jadi diskusi itu nggak pernah lewat dari. Tapi kan sebagai orang tua kan kadang-kadang ada pembahasan yang anak kecil nanya atau gimana gitu. Saya tetap ada marah saat dia melakukan salah. Marah. Tapi pada saat saya marah setelahnya diskusi. Kenapa tadi Mama marah begini. Dan ada satu hal yang bikin saya respect. Nah ini nih Kak, orang tua itu harus seimbang. Terlalu menjadi sahabat, itu akhirnya juga si anak akhirnya jadi nggak menghargai orang tuanya karena dianggap orang tuanya nggak tegas. Yes, benar. Jadi kadang-kadang kita harus punya sisi ranahnya juga, di mana ada satu kondisi di mana saya sahabat kamu, saya teman kamu, ada satu kondisi di mana aku orang tua gitu. Nah, kenapa saya respect sebenarnya bukan karena mama saya tegas, tapi karena mama saya juga respect ke saya. Contoh misalnya ketika marah. Nah, kebanyakan tuh kan kalau orang tua tuh dari yang saya pernah lihat kayak gini. Ini anak saya tuh cerita gitu ke orang. Anakku bangun siang terus. Ini coba tuh lihat tuh ini kamarnya berantakan gitu. Padahal sebetulnya kesalahan si anak, kekurangan si anak sekecil apapun itu seharusnya hanya dia dan orang tuanya yang tahu.
kita nggak perlu lagi sekalipun itu ke keluarganya. Kita lagi cerita ke neneknya, kita lagi cerita ke om tantenya, iya nih ini susah banget. Terus misalnya anaknya diceramahin di depan keluarganya, itu juga menjadi salah satu hal yang akhirnya bisa membuat harga dirinya dia turun. Akhirnya bagaimana dia bisa respect dengan orang tuanya ketika orang tuanya juga tidak memperlakukan dia dengan respect. Nah beda dengan saya kalau misalnya melakukan kesalahan, ya udah di luar kita baik-baik dulu nih Kak. Nah pas di dalam orang udah nggak ada gitu, sekalipun itu nenek saya atau tante saya atau siapalah pokoknya yang ada di situ, nunggu mereka sepi dulu atau kita ke kamar baru sini mama mau bicara. Wow. Gitu. Jadi orang-orang nggak ada yang tahu kalau posisinya saya lagi ibaratnya dapat sidang lah gitu ya, maksudnya saya lagi di kasih satu pengadilan gitu. Itu orang-orang nggak ada yang tahu, taunya ketika ada orang masuk ya udah kita nice gitu. Kan pas orang keluar, wah tadi belum selesai gitu. Gitu. Sederhana tapi iya. Itu hampir tidak pernah saya dengar sebelumnya. Karena iya kan terkadang pada saat emosi sudah memuncak, saat itu juga lah keluar. Ya itu. Tanpa melihat situasi, dan ternyata buat si anak boro-boro mendengar apa yang disampaikan oleh orang tua, tapi udah lebih kepada rasa malu. Ya, lebih menonjol, benar juga. Betul. Lebih takut lagi kalau hatinya terluka. Nah itu kan saya bilang, mama saya tegas tapi nggak pernah bikin saya terluka gitu, nggak pernah bikin saya trauma. Padahal kalau saya dimarahin sama orang sekali kok rasanya beda ya gitu. Iya. Wow. Dari bukunya Rahel, Keajaiban Itu Ada Pada Ibu. Secara garis besar ataupun ada beberapa contoh yang bisa diambil nggak sih dari buku ini yang bisa disampaikan kepada pemirsa? Ada Kak, contoh. Banyak ya. Sebenarnya salah satunya ya. Salah satu contohnya adalah kita tadi sebagai orang tua bikin kepompong. Jadi gini, ketika orang tua punya anak berkebutuhan khusus, maka secara insting sebagian mungkin ya, kan bikin kepompong tuh gini, men-treat seluruh anggota keluarga yang ada di dalamnya, bahkan lingkungan teman-temannya, bahkan guru-gurunya, untuk membuat dia terus merasa nyaman, sehingga ketika si anak ini dapat perlakuan yang membuat dia stres, orang tuanya langsung bereaksi. Contoh misalnya, ketika si anak ini punya kakak, akhirnya kakaknya dibebankan sepenuhnya untuk kakaknya mau main, enggak, kamu harus jaga adik. Kakaknya mau ini, enggak, kamu harus jaga adik kamu tuh berbeda, gini-gini nih. Ntar pas adiknya jatuh, kakaknya disalahin. Sebenarnya kan itu bukan bentuk kasih sayang, tapi bentuk suatu ketidakadilan bahwa nggak selalu juga seperti itu gitu. Si anak ini perlu dipaparkan oleh kesedihan atau suasana yang nggak nyaman berdasarkan dengan kemampuan. Jadi bukan berarti seluruh anggota keluarganya ditreat untuk pokoknya jangan ini ya, nanti kalau misalnya ini anaknya stres dikit disalahin ininya anggota keluarganya atau kakak-kakaknya yang disalahin, gimana sih kamu nggak bisa jaga adik ini loh, kamu harusnya ngalah. Jadi kita kayak bener-bener kepompong banget gitu di rumah tuh, ibaratnya sampai kakaknya mau main nggak boleh, pokoknya kamu harus jaga adik aja, tugas kamu tuh gini harus jaga adik kamu kan punya kekurangan gini. Nah itu seharusnya memang itu yang menjadi catatan bahwa enggak kok, bukan berarti ketika orang tua dianugerahi oleh Tuhan, oleh Allah, anak yang berkebutuhan khusus, bukan berarti semua anggota keluarganya akhirnya jadi ikut merasakan satu beban, akhirnya kita jadi melimpahkan beban itu gitu. Wow. Dia jatuh aja, berarti gini, ketika dia jatuh nih kesandung atau kemana, ya udah selama itu tidak membahayakan untuk dia, it's okay. Misal, oh iya nak sakit ya, gak apa-apa gitu. Jadi jangan ketika dia jalan sedikit jatuh terus, gimana ini, aduh gak dijaga gitu, itu jangan juga begitu. Gak apa-apa selama gak membahayakan, dia jatuh ya wajar, jatuh. Oke gak apa-apa ya, gak apa-apa, oke bangun lagi gitu. Ini dapat pemikiran ini dari mana Rahel? Dari satu, karena saya tadi, nah ini kebiasaan orang tua untuk membacakan cerita akhirnya jadi berdampak anak jadi cinta baca buku. Karena dari dulu ketika mama sering membacakan saya cerita, makanya kan ketika saya bicara kosakatanya kadang-kadang orang
kamu ngomong apa gitu, orang nggak ngerti gitu ketika saya berbicara dengan anak seusia saya gitu. Mungkin udah terlatih saya banyak baca buku, dari mulai cinta membaca gitu. Saya baca buku dari kecil, kebetulan buku-buku yang saya baca adalah Berat buku semua. psikologi. Karena tadi dulu saya pernah terapi dan pernah dikatakan anak autis lah gitu ya. Nah, si anak autis ini dia keunikannya adalah ketika dia terobsesi atau dia punya minat terhadap suatu hal, dia akan terus dalemin itu sampai ke akar-akarnya, tapi kadang jadinya di luar batas normal. Nah, kebetulan saya itu terobsesi sama tokoh-tokoh psikologi, sama buku-buku psikologi. Itu saya dalam tuh bisa seharian, Kak. Bisa saya dalemin itu sampai saya tahu nih, oh ini yang masuk TV tuh siapa aja ya. Saya sebutin, ini masuk TV ini. Itu Si ini terus misalnya parenting, jadi jadi ini nggak ada gitu ya tontonan gitu. lain. Jadi kayak gitu. Nah, itu tuh dari situ ya akhirnya saya bisa dapat pemikiran yang begitu. Mungkin kalau misalnya dulu saya umurnya 15 tahun, kalau saya ngobrol sama anak umur 15 tahun lagi nggak nyambung. Karena saya dunia mereka saya nggak tahu, Kak. Kayak dunia apa? Dulu misalnya COD lah apalah gitu segala macam ya. Ya maksudnya dunia remaja begitu saya justru ketinggalan gitu. Tante, kalau bisa, ya ini sesuatu yang ini kita namanya juga bermimpi aja ya Tante ya. Ya. Mimpi tidak harus menjadi hayalan, menjadi kenyataan. Betul. Hanya sebuah kalimat saja. Jika bisa kembali mengulang, apa permintaan Tante? Apa yang ingin Tante ubah dalam perjalanan hidup Tante? Apakah ingin lebih, nggak tahu lah Tante. Apakah ada yang ingin Tante ubah dari perjalanan hidup Tante? Enggak. Dengan semua, bahkan apakah pernah terlintas Tante, maaf ya Rahel ya? Enggak apa-apa, Kak. Maaf ya. Apakah pernah terlintas dalam benak Tante untuk seandainya dulu Rahel sempurna-sempurna saja? Enggak. Kenapa bisa menjawab tidak? Enggak. Ya itu tadi. Dari maaf. Saya harus sangat udah ikhlas dan prinsip tidak boleh ada kesedihan dan kekecewaan. Harus diterima dengan baik. Karena titik kebahagiaan yang Iya. diperoleh oleh Tante dan Rahel pun ya karena perjalanan ini. Karena ini udah luar biasa banget, Kak. Segala sesuatu yang dia lakukan dulu itu selalu saya hargai. Misalnya apresiasi banget, misalnya cuma bisa makan sendiri bisa, wah luar biasa. Itu Kak yang akhirnya jadi semangat untuk Terus dia bisa anaknya gitu. baca gitu, wah luar biasa. Iya. Padahal biasa aja. Padahal biasa aja gitu. Iya. Termasuk bisa dulu belajar bagaimana menggunakan kancing misalnya. Wow, pas bisa tuh mama yang wah hebat sekali, luar biasa. Iya. Padahal sebenarnya biasa. Jadi saya ulang-ulang terus pada saat dia pakai baju, wih udah bisa pakai baju sendiri, padahal udah bisa. Tapi Padahal mah saya mungkin ulang-ulang biasa terus. aja ya. Itu kan Saya biasa ulang-ulang terus. gitu. Itu dia. Pernah dia main terus di belakang TV. Belakang TV kan kalau dulu kan TV enggak yang flat gitu Iya, iya kan. benar yang tabung Jadi gitu kan. di situ mainnya di situ terus dicolok-colok itunya itu yang definisi impian menjadi nyata. kabel Kak dipegang-pegang gitu. Definisi impian menjadi nyata. Jadi dulu waktu Iya. masih kecil, ada sekitar 4-5 tahun ya. Saya tuh dulu kan sering nonton TV, bukan nonton sih, lebih kayak mendengarkan TV gitu ya. Nah terus tuh saya kayak penasaran, orang tuh kalau masuk TV gimana sih gitu. Nah terus saya pikir kan namanya masih anak-anak tuh dulu kan, saya nggak ngerti kalau orang masuk TV tuh konsepsinya harus ada rekaman, harus syuting dulu ke mana gitu. Yang saya tahu tuh TV itu ya kebetulan di TV itu tuh kayak ada lubang-lubangnya tuh kayak yang kata tempat Masuk ke buat situ kabelnya. Saya pikir tuh orang masuk ke dalamnya gitu. Itu tuh dulu saya pengen gimana sih masuk TV, gimana sih itu terus yang dipikirkan sampai akhirnya pertama kali masuk tuh yang waktu ulang tahun Indosiar ya. Nah itu tuh definisi impian menjadi kenyataan, karena ketika kita yakin, Bener. kita udah bener-bener percaya kan ada yang namanya apa yang kamu pikirkan ya itulah kejadiannya. Nah itu yang terjadi akhirnya ke saya gitu.
Jadi dulu sempat mimpi ingin masuk TV, sekarang udah Ya. nih kesampaian terus nih. Ya, Indosiar, Metro TV, Candy ya segala macam. Nah, sekarang impian sederhana Rahel masuk TV sudah terwujud. Nah, apa impian Rahel berikutnya? Ini sebetulnya lebih dalam ya Kak, karena balik lagi ketika orang tua mampu memperlakukan anaknya dengan respect, maka anak akan membalas dengan lebih maksimal. Impian saya ada sih cuma satu, bahwa saya cuma pengen membawa mama saya untuk orang akhirnya bisa, ibaratnya saya pengen mengangkat nama baik mama saya, mengangkat harga diri, mengangkat derajat. Itu saya pengen mama bisa dikenal oleh orang lain, oleh orang banyak, dengan inspirasinya, dengan kekuatannya gitu. Itu lebih ke situ. Biasa aja. Itu impianku yang sekarang. Amin. Amin. Tante, 21 tahun yang lalu, saat para dokter sudah menyampaikan kenyataan kondisi Rahel. Lalu sekarang setelah dijalani, Rahel menjadi perempuan yang luar biasa. Kecerdasannya, keceriaannya, kekuatannya. Apa yang Tante rasakan melihat sosok Rahel yang berada di samping Tante? Bahagia luar biasa Kak, bisa melihat seperti ini. Yang gak pernah saya menyangka gak pernah seperti ini. Ternyata apa yang saya lakukan dulu banyak manfaat buat dia. Terima kasih, Rahel sudah menjadi anak yang baik, belajar dengan tekun, bijak pada setiap perkataan, hingga mama nggak bisa ngomong apa-apa. Mama terima kasih sama Rahel. Rahel udah menjadi anak yang begitu luar biasa buat mama. Rahel ada yang ingin disampaikan ke mama? Pegang tangan mama. Apa ya? Terima kasih. Maksudnya mama tuh nggak pernah mengeluh ya, maksudnya selama mendampingi saya tuh nggak pernah sedikit pun mama tuh kayak tadi aja gitu, misal kita macet atau misal kita kemana gitu dengan perjalanan yang jauh tuh mama nggak pernah yang duh capek atau duh kok macet ya, aduh kok gini ya. Sekalipun itu mungkin menurut orang lain tuh sepele gitu, tapi pas diucapin ke saya tuh kan saya juga nggak mau untuk meminta diantar gitu, tapi mama yang kayak bisa melakukan apapun. Saya nggak pernah lihat ada keluhan gitu, kayak sedikit pun, walaupun cuman kayak tarikan nafas kayak gitu tuh nggak pernah. Malah ketika saya ngeluh, ayo nak jangan kelihatan capek ya gitu. Pokoknya kayak makasih buat mama. Kayak aku tuh sempet ngebayangin dulu sih pernah di titik yang kayaknya kalau aku bisa lihat lagi, orang yang pertama kali aku mau lihat tuh mama gitu, kayak itu sih Kak. Kita emang gak pernah bisa memilih siapa orang tua kita, gak bisa memilih siapa anak kita, tapi kita bisa memberikan yang terbaik, versi terbaik diri kita untuk orang-orang yang kita sayangi. Tante Cici dan Rahel sudah menjadi sosok yang memberikan terbaik dari hidupnya untuk satu sama lain. Saya senang sekali di sini. Bisa merasakan langsung, bisa melihat langsung, bisa mendengar langsung
kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang ibu dan anak. Sesuatu yang banyak hilang akhir-akhir ini. Tapi saya bisa di sini ngerasain. Bahkan salah satu kedekatan dan rasa kagum yang dimiliki oleh Rahel ke Tante Cici, terciptalah sebuah lagu. Itu aku tak bikin dari umur 9 tahun Kak, cuman belum ada. Baru bikin-bikin aja, ngumpulin karya gitu. Tapi boleh dong didengar dong pada kesempatan hari ini. Oh mama, aku sayang mama, sepanjang hidupku selalu menyayangimu. Oh mama, aku tak ingin sendiri, ku ingin ditemani di dalam hariku yang sepi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pas banget liriknya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah berbagi di Hati ke Hati. Terima kasih sudah kembali mengingatkan indahnya hubungan orang tua dan anak. Pada zaman modern seperti sekarang ini yang katanya setiap manusia semakin individualis, semakin gengsi untuk minta maaf, semakin berat untuk mengucapkan terima kasih. Tapi Tante Cici dan Rahel kembali mengingatkan, ini hal yang sederhana, tapi kalau dikerjakan itu indah sekali rasanya. Benar-benar luar biasa. Terima kasih untuk mengingatkan bagaimana komunikasi antara orang tua dan anak. Rahel, ada yang ingin ditambahin dulu sebelum saya menutup acara ini? Sedikit pesan buat teman-teman. Pesan untuk teman-teman lainnya, jangan pernah menyerah. Kalian semua adalah orang-orang yang spesial yang dititipi oleh Tuhan, termasuk ketika kalian punya kelemahan fisik yang berat, yang mungkin menurut dokter ya itu udah nggak mungkin. Dan bahkan ada yang tadi divonis kayaknya hanya bisa berbaring aja. Sebenarnya kalian itu lebih spesial daripada saya gitu, yang masih bisa bergerak, yang masih bisa ngapa-ngapain. Karena kalian lebih spesial karena ketika kalian tidak bisa memberikan keuntungan untuk orang tua kalian di dunia, tapi ketika kalian nanti sudah tidak ada, disitulah orang tua kalian nanti akan mendapatkan kehidupan yang abadi ketika mereka juga sama-sama berpulang gitu. Terima kasih. Tante Cici, ada yang ingin ditambahkan sedikit pesan untuk para orang tua yang mungkin sedang menghadapi masa-masa kelam dalam hidupnya? Ya, untuk orang tua jangan malu, tetap semangat, cari begitu banyak keajaiban pada anak kita. Sekecil apapun itu adalah luar biasa. Jadi jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil. Bahwa sesuatu yang kecil itu akan menjadi luar biasa buat kehidupan kita dan kehidupan anak tersebut dan buat orang lain gitu. Terima kasih Tante Cici. Sama-sama. Rahel, terima kasih banyak. Sama. Sebelum saya tutup, saya mau tahu dong, ini kalau mau nyari buku keajaiban itu ada pada Ibu tuh kemana nyarinya? Boleh ke saya punya Instagram Kak. Jadi kalau misalnya nanti mau mungkin, jadi tuh saya misalnya DM atau ya buku gitu juga bisa untuk ke saya dulu. Instagramnya namanya Rahel Siloam.
sama di TikTok juga ada Rahel Siloam. Bisa kalau mau cari saya bisa dari sana. Terima kasih sudah berbagi kisah, berbagi ilmu. Terima kasih kembali. Satu keajaiban memang. Hidup itu penuh dengan keajaiban pemirsa. Apapun bentuknya itu. Seperti yang tadi Tante Cici bilang, lihatlah hal yang kecil itu syukuri. Apapun bentuknya. Bersyukur kalau hidup Anda indah bagaikan dongeng. Bersyukur jika Anda masih bernafas hari ini. Bersyukur Anda masih tersenyum hari ini. Karena terkadang kesedihan kita tidak tahu kapan hadirnya. Tapi syukurilah kalau Anda masih bisa memiliki rasa. Karena pada saat itu semua sudah tidak ada. Apalagi yang bisa Anda harapkan. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Dan semoga apa yang kami berikan dapat menjadi inspirasi bagi Anda. Menjadi sumber kekuatan bagi Anda. Saya Anya Dwi Nok pamit. Sampai jumpa.